Bea? Iya, apa kabar? Udah lama loh ya kita nggak ketemu. Iya, baik-baik. Kamu gimana? Aku juga baik. Gimana nih? Ini lagi di rumah ya sekarang? Iya, lagi di rumah aja sih. Hmm. Kesibukan di rumah aja. Iya, selama pandemi ini gimana bang? Kan abang kan seorang founder juga nih dari JKT Youth Choir. Apakah masih tetap kegiatan atau gimana nih bang? Selama pandemi, aku nonaktifkan kegiatan. Hmm? Jadi kita nggak ada latihan juga karena memang sesuai dengan imbauan Pak Gubernur. Jadi kalau kita tuh harus PSBB, karena juga kan aku juga latihannya kan di dinas. Dinas itu kan gedungnya Pemprov, jadi ya otomatis kita harus ngikutin kebijakan yang berlaku gitu. Oh gitu ya. Nah, nih kebetulan aku lagi video call nih sama abang. Mungkin abang bisa sharing-sharing juga buat teman-teman semuanya. Aku lihat nih abang kan masih muda, terbilang sangat muda gitu kan. Amin. Gimana kisahnya nih? Kok abang bisa nih dengan umur yang masih muda ini, abang bisa menjadi seorang founder dari JKT Youth Choir ini? Keren banget. Udah sampai ke luar negeri lagi tampil kan? Amin. Iya, Gimana iya, itu bang? betul-betul. Bisa kasih ceritanya dulu itu seperti apa Oke. sih? Jadi sih sebenarnya ceritanya ini saling berhubungan ya. Terinspirasi juga dari kisah hidupku dulu ketika aku tuh pengen ikut paduan suara ataupun les vokal gitu-gitu. Tapi kan saat itu keadaan orang tua aku tidak mumpuni gitu untuk membuat aku mengambil les vokal ataupun ikut paduan suara di sana sini karena memang pastinya butuh ongkos dan segala macam kan. Artinya butuh uang lebih buat expense gitu. Nah, kebetulan ketika tahun 2013 itu aku tuh dapet pertukaran pelajar. Jadi aku sebagai duta Indonesia ke Jepang waktu itu dalam bidang kebudayaan yang dibiayai oleh Kemenpora dari Indonesia dan juga pemerintah Jepang itu sendiri gitu. Nah, selama aku di Jepang itu aku betul-betul belajar banyak budaya dan segala macam. Nah, ketika kita kembali ke Indonesia setelah selesai program di Jepang itu ya aku tuh diharapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kontribusi balik ke Indonesia karena kan maksudnya kayak aku ditukar ke Jepang itu aku semua dibiayain sama pemerintah Indonesia khususnya DKI Jakarta. Jadi ya udah saat itu aku pikir karena aku tuh tipe orang yang ketika mau melakukan sesuatu itu aku harus komitmen dan juga benar-benar gitu kan. Jadi aku pikir aku harus melakukan yang memang sesuai dengan passion aku. Nah, saat itu aku berpikir untuk mendirikan paduan suara gitu. Nah, jadi awal mulanya sih dari situ sekitarnya. Jadi bersama aku inisiasi bersama pembina aku bikin paduan suara. Awal mulanya tuh ya kita tuh mulai latihan tuh di Cilincing. Dulu tuh ada program. Jadi program pertukaran itu sebelum kita berangkat itu ke negara tujuan masing-masing, kita tuh biasanya ada homestay dulu. Homestay itu di biasanya entah perumahan nelayan, di perumahan petani atau segala macam. Nah, saat itu tahun itu kebetulan kita di Cilincing. Jadi program setelah aku balik ke Indonesia, proyekku ini ku eksekusi sama adik-adik kelasku yang baru akan ditukar ke negara lain, pertukaran gitu kan. Nah, ya dari situ kita bikin proyek paduan suara ini, terus kayak disambut baik sama mereka dan juga masyarakat setempat. Kita bikin show gratis waktu itu. Paduan suaranya ala-ala lah. Yang penting kita bikin hiburan lah buat warga setempat gitu kan. Nah, dari situ aku melihat antusiasme yang sangat positif dan jadinya ya udah aku komitmen terusin aja ya, kita terusin segala macam ya. Jadi sampai nggak nyangka juga sih bisa segini besar dan juga segini internasionalnya gitu. Wah, keren banget. Nah, itu pencapaian sangat luar biasa. Apa sih tantangan yang sangat terberat pada saat abang mau membuat sebuah komunitas ini termasuk komunitas dong? Baik. Gimana bang? Iya betul. Pastinya sih yang pertama sih waktu ya dan tenaga tantangannya karena nah jadi berhubungan juga sama cerita hidupku karena ini kan paduan suara ini kudirikan 2015 ya kan. Saat itu aku masih bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah international school di Jakarta. Sedangkan kita tuh harus latihan malam-malam kan. Jadi kebayangkan pulang kerja terus sore dari sekolah terus aku lagi siap-siap lagi latihan malam, besoknya harus pagi-pagi lagi subuh-subuh bangun buat segala macam. Jadi yang pasti tantangannya adalah waktu dan juga waktu buat keluarga aku juga berkurang gitu kan. Bahkan buat aku sendiri juga berkurang apalagi kalau kita ada event-event yang dekat seperti kayak mungkin lomba internasional ataupun biasanya Pak Gubernur juga ada acara kita pasti diundang untuk mengisi gitu-gitu. Dan juga tantangan berikutnya adalah karena organisasi ini adalah sosial ya. Jadi isinya kan kalau memang Clara tahu tuh
umurnya 17 sampai 25 tahun, Mhm. maksimal 28 tahun ya kan, kurang lebih. Jadi kayak mereka ini datang dari berbagai tempat, berbagai kampus, berbagai background, berbagai pengalaman, berbagai prestasi dan segala macam deh perbedaannya. Mhm. Nah, sedangkan aku ini di posisi yang harus menjadi pemimpin mereka, kakak mereka, pelatih mereka di waktu yang bersamaan. Jadi itu juga jadi tantangan yang menarik sih buat aku pribadi gitu. Karena masing-masing mereka juga datang ke Jakarta Youth Choir, Mhm. mungkin visinya belum sama gitu, Wak. Kadang ada juga yang masih kayak datang audisi cuma pengen keluar negerinya aja gitu. Datang audisi cuma kayak pengen konsernya aja gitu. Jadi sedangkan aku sendiri sebagai founder atau pendiri itu mendirikan ini dengan dengan visi misi yang nggak cuma enak-enaknya aja gitu sih. Ah, Karena memang aku membangun ini dari susah kan, dari nol gitu. iya betul banget. Nah, ini mungkin teman-teman juga pengen tahu nih bang, mungkin mereka memiliki kapasitas untuk bernyanyi, tapi Betul. ketika kan kalau choir itu pada paduan suara, aku taunya itu kan kita harus bisa dong baca not. Kalau misalkan kita belum bisa membaca not, apakah kita bisa masuk atau bagaimana, atau dilatih atau gimana tuh bang? Pertanyaan yang menarik. Jadi ketika awal mulanya aku mendirikan ini supaya Clara tahu, jujur aja ya, maksudnya 2000 audisi pertama itu 2016. Karena kan berdiri 2015 kan. Saat itu aku mengaudisi untuk cari anggota yang mau aku bawa ke Thailand buat kompetisi. Itu kan kompetisi pertama kita itu Thailand waktu itu. Di Thailand di ya? Thailand. Terus, iya, kita ikut international competition. Saat itu sih memang baca not bukan suatu hal yang maksudnya mutlak gitu buat aku pribadi, karena kan aku juga tahu diri lah, saat itu kan JYC masih baru ya kan, jadi kayak belum dikenal banyak orang. Jadi ya aku pribadi berpikir kalau aku nggak usah bikin standar yang terlalu tinggi lah gitu. Tapi kan maksudnya makin tahun ini kan kita mau masuk di tahun kelima, kita kan juga harus ada naik level ya, upgrade diri gitu ya. Jadi ya tahun kedua, ketiga, dan keempat kemarin kita sudah menerapkan kalau masing-masing kontestan audisi harus mempunyai musikalitas yang baik. Seenggaknya sih nggak harus mahir baca not, yang penting punya kemampuan itulah. Karena kan anggota kita banyak gitu ya, dan juga agenda kita tuh supaya Clara tahu mungkin cukup padat gitu setahun itu. Artinya kadang di mana anggota-anggotaku itu dibutuhkan juga waktu untuk mereka latihan independen sendiri-sendiri, yang artinya kan mereka juga butuh kemampuan untuk membaca notasi itu sendiri gitu. Gitu ya. Berarti memang harus ada dasarnya juga ya sebenarnya gitu ya. Iya, seenggaknya bisa lah. Seenggaknya bisa. Nah, tapi kalau misalkan ngomong-ngomong masuk ke JKT Youth Choir ini, apakah kita dipungut biaya atau gimana bang? Untuk biaya, kalau audisi mereka ada biayanya sih. Audisinya biasanya kita cuma terapin nggak 20 sampai 30 ribu kalau saya nggak salah, kurang ingat gitu. Tapi biasanya itu juga kita giving back ke mereka, jadi untuk biaya operasional, karena kan kita butuh buat ini itu segala macam, dan mereka juga dapat makan gitu, jadi kita kembalikan lagi buat mereka untuk konsumsi mereka. Karena pengalaman kita yang udah ketika kita menggelar audisi itu ratusan orang yang daftar, Clara. Jadi kita harus bikin berapa hari, dan sehari itu kita jatahkan, dan artinya kan mereka harus menunggu cukup lama gitu. Oh gitu tuh ya. Tapi untuk operasional sih mereka cuma bayar uang kas 15.000 sekarang. 15.000 satu bulan. Itu pun juga buat konsumsi kita tiap latihan. Iya betul sekali. Memang itu juga penting sih bang. Ngomong-ngomong tentang, kan abang itu kan membawa nama harum Indonesia juga dong ke luar negeri kan. Nah, waktu itu sempat menang juga kan? Amin. Nah, menang. Nah, aku mau nanya, gimana sih caranya? Kan di sana mungkin cuacanya berbeda dengan di Indonesia kan, dan kondisi di sana itu berbeda. Gimana cara abang supaya abang bisa memotivasi mereka walaupun dengan kondisi yang berbeda dengan di Jakarta, cuaca, tapi kita memiliki semangat yang sama gitu loh bang, sehingga kita bisa bersatu dan bisa menang gitu bang. Gimana tuh bang? Apa yang abang tanamkan waktu itu? Ya pasti sih mindsetnya ya, dalam artian gini, kan kita udah ketiga negara di Eropa ya dalam 2 tahun terakhir. Jadi biasanya sejauh-jauh balik lagi sih, makanya ketika audisi
ada juga sesi interview di mana calon anggota itu juga harus disamakan dulu visi misinya gitu, dan ditambah lagi juga kebiasaan latihan dan juga character building yang aku tanamkan ketika latihan gitu. Makanya ya memang ketika sebelum berangkat ke negara tujuan kompetisi ya saya sudah tanamkan mindset kalau ya kita tuh kesana tuh jalan bukan buat jalan-jalan tapi buat membawa misi negara, karena kita juga kan di-bail pemerintah, artinya kita punya tanggung jawab moral yang sangat besar sekali gitu. Dan juga ya jadi tantangan di negara Eropa itu kan dingin ya, karena betul. Kita tuh lomba tahun lalu tuh 2 tahun lalu kita ke Italia tuh sekitar bulan Desember itu udah lumayan dingin ya, udah di bawah 10 derajat. Tahun lalu tuh kita ke Polandia dan Lituania tuh udah bahkan sampai minus, itu dingin sekali. Ya tantangannya sih emang di Eropa tuh, jadi supaya Clara tahu ya, kalau kita kalau kita ke Eropa tuh bukan senang-senang juga ya, artinya ketika kita mau latihan tuh kita akan sulit sekali cari tempat karena kita nggak boleh latihan dalam hotel. Jadi kita harus keluar ke taman-taman kota atau ke lahan-lahan kosong yang agak jauh dari pemukiman supaya kita bisa latihan. Dan kayak tadi aku bilang suhunya kan lumayan dingin, jadi itu menjadi tantangan tersendiri sih buat kita. Tapi balik lagi fokus dan komitmen anak-anakku itu betul. Dan juga aku sendiri yang bisa mengalahkan itu semua. Maksudnya dibalik dengan perlengkapan ya, pasti harus pakai coat, harus pakai sarung tangan, earpuff segala macam gitu. Iya, berarti memang harus dibangun dari dirinya sendiri dan memang kekompakan dari semuanya gitu ya. Terakhir nih Bang, mungkin bisa nggak Abang kasih sedikit aja motivasi buat anak-anak muda gitu supaya mereka tetap berjuang, apalagi mereka pengen banget dong bercita-cita yang memiliki suara talenta. Betul. Dari talenta dia bersuara, bernyanyi gitu kan, pengen juga ikut choir gitu. Apa namanya, saran yang bisa Abang sampaikan kepada mereka semuanya? Baik, kalau untuk anak muda, aku pribadi sih selalu tanamkan mindset intinya kerja keras dulu. Ada peribahasa yang selalu aku ingat dari dulu sampai sekarang tuh, yang selalu aku tanamkan dalam kepalaku, kalau banyak jalan menuju Roma. Artinya sukses itu kan nggak cuma satu arti, ya kan? Itu juga tergantung definisi kita, dan juga do your passion, so that's really important. Artinya harus mengenali diri sendiri dulu. Betul. Kita tuh sebenarnya maunya apa sih segala macam. Jadi kita juga bisa berkorban untuk itu gitu loh. Dan artinya ya itu tadi aku bilang, kreativitas dan juga segala macam itu segala macam talenta kita itu kan keunikan kita masing-masing, itu kita bisa maksimalkan untuk berkarya. Dan juga satu hal yang aku tanamkan juga dalam kepala aku adalah ada peribahasa yang orang Inggris berbahasa Inggris yang mengatakan, if you can speak, you can sing, if you can walk, you can dance. Artinya kalau kita bisa ngomong itu kita bisa nyanyi, kalau kita bisa jalan tuh kita bisa joget gitu kan. Nah artinya sih so there is nothing impossible in this world as long as you can work hard and also sacrifice, pasti akan ada hasilnya gitu. Dan mungkin nggak sekarang atau nggak one snap cepat langsung, tapi mungkin butuh proses yang cukup panjang. Yes, true, but at least you try. Itu sih intinya. Wah, keren banget. Wah, salut aku sama Bang. Iya, kita doakan semoga sukses selalu ya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan apa yang diprogramkan oleh JKT Youth Choir itu dapat terlaksana, dan sukses buat Abang, diberikan kesehatan selalu ya. Sukses juga buat Clara. Ya, terima kasih banyak. Ya, Tuhan memberkati Bang. Tuhan memberkati. Horas. Horas.